Shalom, hari ke-12 dan saya mau membagikan pada saudara-saudara, selamat pagi. Saya mau bagikan apa yang kami dapat tadi malam di menara doa kita. Sementara kami sedang berdoa, memuji menyembah Tuhan, menaikkan korban syukur kepada Tuhan, istri saya, Ibu Gembala, mendapatkan penglihatan. Dalam penglihatan itu Ibu Gembala melihat merah, semuanya merah, merah seperti darah. Di mana-mana merah, semuanya serba merah. Merah seperti darah. Dan ketika Ibu Gembala sedang menyampaikan itu, saya teringat satu bagian dari Alkitab di kitab Wahyu pasal 19. Saya akan bacakan buat saudara-saudara demikian. Wahyu 19, saya mulai ayat 9, Wahyu 19 ayat 11. Perhatikan baik, Wahyu 19 ayat 11. Ketika Bu Gembala melihat penglihatan itu, saya teringat beberapa ayat ini. Wahyu 19, saya mulai dari ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, kata Rasul Yohanes. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Itu Tuhan Yesus dapat gelar seperti itu dalam penglihatan itu. Ia, Tuhan Yesus, menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia, ayat 13, Tuhan Yesus memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah The Word of God, firman Allah. Kita tahu dalam Injil Yohanes pasal 1, itulah Tuhan Yesus. Ayat 14, dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia, mengikuti Yesus. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya, dari mulut Tuhan Yesus keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Apa itu? Yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Ini waktu istri saya mengatakan semua merah seperti darah, saya ingat ayat 15 ini. Saya ingat murka Allah. Ketika murka Allah tumpah pertama kali, ciptaan di muka bumi dihapuskan dengan air bah. Tapi oleh kasih karunia, oleh kesabaran Allah, manusia masih mendapatkan second chance, karena Allah menyelamatkan Nuh dan keluarga untuk meneruskan keturunan manusia. Lantas Tuhan menaruh pelangi di langit dan berkata, aku tidak akan lagi memusnahkan isi bumi dan manusia dengan air bah. Itu sebabnya pelangi adalah lambang kasih karunia Allah, bahwa bumi tidak akan dimusnahkan dengan air. Tetapi surat Petrus mengajar kita, kemudian bumi akan dimusnahkan dengan api, sampai unsur-unsur atom, proton, neutron yang paling kecil semua musnah dalam api. Itu yang namanya saya sebut sebagai masa kesabaran Allah, masa kasih karunia. Sejak Tuhan Yesus mati sampai sekarang, kemarahan cawan murka Allah itu sedang ditahan, dikosongkan oleh kematian Yesus, dipuaskan oleh pengorbanan Yesus. Tetapi sejak itu, ketika manusia terus-menerus sejak abad pertama Masehi, terus-menerus menolak Allah, menolak Yesus, menolak kasih karunia yang ditawarkan oleh berita Injil, terus hidup melawan Allah, terus hidup mengacungkan jari tengah ke surga, sampai abad 21 ini, cawan Allah itu, cawan murka Allah itu terus-menerus diisi, dan akan tiba waktunya cawan murka Allah itu penuh dan tumpah. Seperti yang kita baca di kitab Wahyu, ketika mulai ditumpahkan karena masa kasih karunia yang dimulai oleh kematian dan pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu akan berakhir. Ketika cawan murka Allah sudah penuh dan tumpah, maka murka Allah yang tertunda selama 2 milenia akan kemudian dicurahkan. Dan saya percaya kita sedang ada di zaman di mana cawan murka Allah sudah mulai penuh, masa kasih karunia sudah mulai berakhir, sudah akan berakhir, dan kita sedang hidup dalam ujung daripada ujung akhir zaman. Buat orang percaya yang ditebus oleh Tuhan Yesus, mendengar berita ini adalah sebuah kegembiraan, sebuah joy, bahwa kita akan menyelesaikan pertandingan, akan mengakhiri pelayanan, dan akan pulang menerima upah kita di surga. Haleluya. Tapi buat kebanyakan orang ini berita buruk, karena dikatakan Tuhan akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Ayat 16 dikatakan, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja, King of Kings, dan Tuhan di atas segala Tuhan, Lord of Lords. Ayat 17, lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di depan matahari. Ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya. Perhatikan apa yang Tuhan lakukan setelah perang terakhir, perang Harmagedon itu, di lembah Megido. Perang Armagedon itu terjadi, musuh-musuh Allah, pasukan bala tentara dunia
United World Army yang berperang melawan Yesus Kristus dan pengikutnya dikalahkan di lembah itu. Lantas Tuhan berkata begini, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Perjamuan apa itu? Ayat 18, supaya kamu, ini Tuhan sedang bicara kepada burung-burung bangkai, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Ini bicara tentang pasukan tentara, kerajaan-kerajaan, negara-negara yang berkumpul untuk menyerang Tuhan Yesus Kristus dan umat pilihan, saudara. Ayat 19, dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya, yaitu Tuhan Yesus dan kita, pasukannya. Ayat 20, maka tertangkap binatang itu bersama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilempar hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ayat 21, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Bayangkan saudara, jumlah mayat yang akan binasa dalam peperangan terakhir itu, dalam peperangan Harmagedon itu, akan begitu banyak seperti lautan darah, karena Allah seperti memeras anggur, yaitu anggur cawan murkanya, dan semuanya akan begitu banyak sampai burung bangkai akan kenyang. Akhirnya murka Allah tidak akan ditahan lagi, kasih karunia berakhir, dan Allah menumpahkan keadilannya. Murkanya ditumpahkan, yang waktu itu diminum oleh Kristus. Tuhan Yesus minum cawan murka Allah sampai penuh. Dia berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu, tetapi masa kasih karunia yang dimulai oleh pengorbanan Yesus itu berakhir. Lantas semua ini akan terjadi. Nah, pertanyaannya gini, sudahkah kita siap sedia untuk menanti datangnya Yesus kelak kembali untuk menjemput kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Itu satu lagu jadul, saudara ya, yang mengingatkan kita supaya hidup ini waras, hidup ini ingat bahwa semua ini akan berakhir. Semua party itu akan berakhir. All parties will see. Semua pesta itu akan berakhir. Semua kesenangan dan dosa itu akan selesai. Saya mengajak hari ini, sementara kita dalam keadaan doa dan puasa, ayo fokus lagi sama kekekalan. Fokus lagi sama kekekalan. Karena entah baik dalam hidup kita hari ini maupun dalam hidup yang akan datang, dunia fana ini akan berlalu, dan hidup kita yang sejati adalah kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. He will come again. Tuhan Yesus akan datang kembali. Kalau dia akan datang kembali dan kita akan memasuki pesta perjamuan kawin anak domba, yang menikah adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai bridegroom, mempelai pria. Lantas pertanyaannya, mempelai wanitanya siapa? Bride-nya siapa? Gerejanya, orang percaya dari segala abad, zaman, dan bangsa, umat pilihannya yang ditebus oleh darahnya, itulah mempelainya. Nah, kalau seseorang mau memasuki pesta, ini beberapa saudara yang sudah menikah ingat ya, betapa hebohnya, betapa sibuknya, betapa excitednya persiapan kita menuju hari H pernikahan kita. Biasanya kalau beberapa bulan sebelum hari H, baik mempelai pria maupun wanita sudah mulai ketemu dengan bridal, ketemu dengan tailor, mulai ngukur baju, ngukur tuxedo, jas, gaun pengantin, sudah mulai dipersiapkan, mulai tes makeup dan segala macam, saudara. Dan hari H biasanya mempelai wanita paling sibuk, karena mempelai wanita dari subuh sudah pergi ke salon, sudah tata rambut, sudah tata rias muka, lantas sudah pernah kenakan segala perhiasan dan baju pengantin yang indah, saudara. Kita kepengen semuanya look the best, baju pengantin yang terbaik, yang terbersih, yang berkilau, saudara. Dan kita ketika mempelai wanita mempersembahkan dirinya di hadapan mempelai pria, di depan altar, di hadapan Tuhan, kita mau terlihat yang terbaik. Nah, kalau kita sadar masa penumpahan darah itu, cawan murka Allah itu akan segera tiba, dan kita akan memasuki pesta kawin anak domba, saya sebagai gembala harus present saya harus mempersembahkan saudara ke hadapan mempelai pria sebagai mempelai wanita yang layak, yang tak bercacat celah, yang jubahnya, yang pakaian pernikahannya putih bersih tanpa noda, spotless and blameless. Nah, pertanyaanku sederhana, sudahkah saudara-saudara mempersiapkan diri? Sudahkah kita mempersiapkan diri? Saya akan baca Wahyu pasal yang sama, pasal 19 ayat 7, naik ke atas, saudara. Di ayat 7 begini, saya baca bahasa Inggris bilang begini, let us rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come and his bride has made herself ready. Saya baca terjemahan bahasa Inggris versi NIV karena bunyinya agak berbeda dari bahasa Indonesia. Karena bunyinya begini, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena
hari perkawinan anak domba telah tiba, for the wedding of the lamb has come. Ini bagian ini yang beda nih. And his bride has made herself ready. Dan pengantinnya bukan telah dipersiapkan, bukan telah siap, sedia, tetapi saya terjemahkan dengan lebih baik begini. Pengantin Tuhan Yesus, yaitu kita, saudara, telah mempersiapkan diri. Had made herself ready. Mempersiapkan diri bukan tugas mempelai pria, bukan tugas Tuhan Yesus untuk mempersiapkan kita. Tuhan Yesus sudah lakukan bagiannya. Dia sudah berkorban buat kita. Dia mati buat kita. Dia menebus dosa kita. Dan dia mengajarkan semua hikmat, semua petunjuk hidup, semua petunjuk untuk menjadi murid. Dia sudah tinggalkan kepada kita amanat agung. Dia sudah menyediakan rohnya yang kudus untuk hidup, menerangi hidup kita, menguatkan kita, mengurapi kita, mengempower kita. Tuhan Yesus sudah lakukan bagiannya. Tetapi bagian mempelai wanita itu bukan cuma sit on top of your amazing grace, lantas kita dengan lazy, kita tidak mau disiplin rohani, tidak mau doa puasa, tidak mau mematikan daging, tidak mau membangun manusia roh, tidak mau mengerjakan kekudusan, tidak mau mengerjakan keselamatan, tidak mau membersihkan jubah lenan alus, gaun pengantin yang harus kita pakai tanpa cacat, tanpa noda, tanpa celah ini. Terus kita bilang grace, kasih karunia, yang penting kasih karunia. Seringkali orang membuat grace jadi license to sin, menjadikan kasih karunia, grace Allah itu sebagai izin untuk berdosa, dengan berharap nanti pas perjamuan kudus kita jadi laundry dosa, saudara. Jadi Anda perlakukan gereja sebagai tempat laundry dan saya, pendeta, kepala sidang, sebagai tukang laundry. Nggak begitu. Mempelai sejati, kata ayat ini, mempersiapkan diri. Waktu istri saya mau menikah, saya lakukan bagian saya, istri saya lakukan bagiannya. Kami cari bridal, kami cari tailor, kami cari konsumsi, saudara, tempat untuk mempersiapkan konsumsi makanan yang terbaik pada waktu hari pernikahan kami. Dan dia mempersiapkan diri, dia jaga badan, dia jaga kesehatan, dia atur makannya, dan ketika hari dia berdandan cantik, dia pakai gaun pengantin, dan ketika berhadapan di hadapan saya takjub, saya kagum, saya kaget, wow, so beautiful. Sampai saya angkat dia setelah selesai pernikahan, saya gendong dia, bawa lari ke hotel, saudara ya. Karena dia telah mempersiapkan diri dengan begitu baik. Mempersiapkan diri adalah tugas dia, bukan tugas saya mempersiapkan calon istri saya. Begitu juga dengan kita sebagai gereja Tuhan. Saya perhatikan fenomena gini. Kalau Anda perhatikan ya, saudara ya, mulai dari pandemi, semua dunia sadar bahwa kita hidupnya sangat rapuh dan saling kait-mengkait. Biometrik kita, data diri kita, ekonomi kita semua jadi digital dan semua dikumpulkan. Dunia saling terkoneksi. Dan kemudian deru-deru tentang perang. Perangnya sekarang udah bukan tembak-tembakan, bedil-bedilan, udah mulai virus-virusan dan sudah mulai mengancam dengan senjata nuklir. Jadi saya percaya gini, saudara, Tuhan Yesus akan segera kembali. Pemerintahan global akan segera bangkit, akan segera lahir. Kalau Anda perhatikan gempa bumi, tsunami, semua bukan cuma bertambah secara kuantitas, secara jumlah, tapi juga bertambah secara kualitas. Itu skala Richternya, bobotnya makin kuat. Anda pikir nggak, bingung nggak ketika zaman sudah masuk abad 21, ekonomi harusnya sudah makin membaik, teknologi sudah semakin canggih, manusia harusnya semakin baik, tapi manusia nggak semakin baik, manusia semakin jahat, manusia bunuh satu sama lain, manusia perkosa satu sama lain. Bahkan di zaman now ada famine, ada kelaparan, ada orang-orang yang, ada bangsa-bangsa yang, ada suku-suku yang tidak punya makan di abad 21. Can you imagine that? Now, saya percaya dunia sudah uzur, planet bumi kita sudah makin tua. Banjir, gempa, angin puting beliung, pandemi, resesi hanya sebagian dari tanda-tanda zaman. Dan ini sinkron dengan nubuatan Yesus tentang hari-hari akhir dunia. Nubuatan kuno tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali sudah digenapi di Bethlehem 2 milenium yang lalu. Dan nubuatan kuno yang berkata Tuhan Yesus akan datang kembali setelah 2000-an tahun lalu ini, sejak Bethlehem, itu juga pasti akan digenapi. Nah, kalau kita percaya kedatangan yang kedua juga pasti akan digenapi, and the signs is everywhere, tanda-tandanya ada di mana-mana, dia akan datang kembali untuk menjemput Anda dan saya ke pesta pernikahannya, perkawinan sang anak domba, yaitu Tuhan Yesus dengan kita, gerejanya. Kita akhirnya akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, kekasih jiwa kita, muka dengan muka. My beloved Savior, my beloved Jesus, yang selama ini kita sembah dan puji dalam iman. Nanti hari itu udah gak perlu iman lagi, karena kita sudah berhadapan dengan dia. Kita akan behold His beautiful face. Di hadapan muka dengan muka kita akan mengagumi dia dan berkata, thank you Jesus, I love you so much. Membayangkannya membuat hati saya berbunga-bunga, saudara. Haleluya. Hari itu pasti akan tiba. Nah,
Nats hari ini kan mengingatkan kita para calon mempelainya untuk mempersiapkan diri sebaiknya untuk menanti kedatangan hari itu, saudara. Jangan pasif. Nah, puasa ini adalah salah satu usaha kita, salah satu bagian kita untuk mengerjakan keselamatan, mematikan daging, mendisiplin diri, dan mendekatkan diri semakin intim, naik lebih tinggi dalam hubungan sama Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata, come up, rise up my beloved, come away with me. Dan kita tanggapi panggilan Tuhan berkata, yes my darling, my beloved, I come to you, I'm going up, I'm coming up to you. Puasa ini adalah salah satu cara kita berkata kepada Tuhan, kekasihku, manisku, jelitaku, aku datang naik kepadamu. Nah, saudara-saudara, ayat 8 mengatakan pada kita di pasal yang sama, kalau kita mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, ada dress code wajib, saudara. Kalau kita suka terima undangan pernikahan kan, saudara, ada dress code di situ, ada pakaian wajib yang harus kita kenakan. Dan dress code menurut ayat 8 adalah apa, saudara? Yaitu, saya baca ya, kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Saya ulang, kain lenan halus yang berkilau-kilauan saking bersihnya, dan yang putih bersih. Dalam keterangan ayat itu, dalam kurung ada tertulis keterangan begini, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ternyata, saudara, betul kita tidak diselamatkan oleh perbuatan-perbuatan kita. Kita tidak diselamatkan oleh kekudusan kita. Tetapi setelah kita diselamatkan, perbuatan-perbuatan kita adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Kekudusan yang kita kerjakan adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Karena benih ilahi sudah ada dalam kita. Dan benih itu dan Roh Kudus itu tidak mungkin gagal mengerjakan kekudusan dalam hidup kita. Kalau keselamatan itu Dia yang mulai, maka benih itu akan membuat kita pasti bertumbuh dan pasti berbuah dan pasti memiliki jubah lenan halus. Yaitu apa? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dengan kata lain, kekudusan. Jubah lenan halus itu, yang putih bersih berkilau itu, dress code wajib pesta kawin anak domba itu adalah kekudusan, adalah kesucian. Suka atau tidak suka, ini adalah firman. Setuju atau tidak setuju, undangan ini bersifat eksklusif. Tidak hanya untuk para tebusannya, tetapi juga eksklusif untuk mereka yang mau berpakaian pesta sesuai dengan dress code undangan. Dan dress code itu adalah jubah lenan halus yang terbuat dari perbuatan-perbuatan kita yang benar. Puasa ini adalah salah satunya. Kita sedang menguduskan diri kita, kita sedang merajut cinta dan merajut pesta, kita sedang merajut gaun pesta pengantin kita yang putih bersih dan berkilau-kilau. Ini yang Filipi 2 ayat 12 maksud sebagai kerjakanlah keselamatanmu. Ingat, keselamatan adalah kasih karunia. Tetapi kasih karunia bukan cuma menghapus dosa. Kasih karunia adalah empowerment. Kasih karunia adalah pemampuan, adalah pemberdayaan untuk kita mengerjakan keselamatan dan berbuahkan kekudusan. Yesus menegaskan dengan jelas bahwa mereka yang datang tanpa dress code pesta akan dibuang keluar dari pesta. Kata Matius 22 ayat 1 sampai ayat 11 sampai 14. Yang datang pesta kawin anak domba kalau Tuhan Yesus kembali, tidak berpakaian sesuai dress code, akan dibuang keluar. Jadi jangan puas kalau Anda sekedar sudah berKTP Kristen. Jangan puas kalau kita sudah jadi pelayan Tuhan, sudah jadi anggota gereja. Jangan puas kalau kita cuma hidup dalam kepalsuan agama. Sebab agama tidak menyelamatkan, Yesus menyelamatkan. Dan bukan Yesus menyelamatkan saja, tetapi Yesus mengubahkan juga. Orang yang diselamatkan, Yesus pasti hidupnya diubahkan. Tidak mungkin Yesus membiarkan kita tetap seperti yang dahulu. Yesus merubah kita makin hari makin suci, makin kudus, makin sabar, makin tenggang rasa, makin rendah hati, makin tidak sombong, makin mengasihi sesama, makin kudus, makin punya penguasaan diri, makin punya kasih terhadap sesama. Sebab itu saudara-saudara, terus kejar kekudusan dan keintiman dengan Tuhan. Miliki hubungan yang karib, yang pribadi, yang asli dengan Tuhan. Jangan puas cuma beragama dan kebaktian seminggu sekali. Bahkan beberapa orang tidak kebaktian seminggu sekali. Jangan puas cuma KTP-nya berubah dari agama lain atau tidak beragama jadi Kristen. Jangan puas cuma hidup berandai-andai, andai aku intim sama Tuhan, andai aku naik lebih tinggi sama Tuhan, andai aku karib sama Tuhan, andai aku punya kehidupan doa yang bergairah sama Tuhan. Jangan cuma hidup dalam dunia andai-andai. Itu namanya mimpi.
Jangan mimpi di siang bolong. Come on, make it real. Jadikan itu reality. Miliki hubungan yang karib, yang sungguh dan yang asli. Mazmur 24 ayat 3-7 kan mengajar kita bahwa hanya orang yang bersih tangan dan hatinya, yang kudus berarti, yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan dan yang menerima berkat Tuhan. Sebab itu dalam puasa ini, mari kuduskan diri kita lebih lagi. Karena kekudusan itu bukan sesuatu yang hanya dilakukan dalam puasa. Puasa adalah latihan untuk menjadikan pengudusan hidup dan hidup dalam hadirat Tuhan sebagai keseharian setelah puasa usai. Puasa ini adalah latihan untuk kita mengerjakan kekudusan dan menjadikan gaya hidup kudus dan intim sama Tuhan dalam keseharian kita, bahkan ketika puasa sudah usai. Selamat mempersiapkan diri untuk semakin intim dan kudus sama Tuhan. Selamat mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Saya doa supaya semua kita ketika Yesus datang kedua kali tidak mendapat malu, melainkan dengan penuh percaya datang ke hadapan Dia tanpa malu, dengan penuh keberanian masuk oleh kasih karunia ke tata Allah dan berkata, Tuhan Yesus Kristus, I am ready, take me up, angkat aku naik, I am coming home, Lord Jesus, aku pulang Tuhan. Apakah itu doamu dan doaku? Mari kita doa sama-sama. Tuhan, kita berkata kami tidak ditetapkan untuk binasa, kami tidak ditetapkan untuk beroleh murka, tetapi untuk beroleh kasih karunia. Sebab itu Roh Kudus yang ada di dalam kami terus kerjakan keselamatan. Jika ada di antara kami yang suam-suam kuku, yang telah meninggalkan kasih mula-mula, bakar kembali kasih itu. Kami mau menggali sumur air mata, sumur api, aliran air cinta, sungai cinta di dalam kami, untuk kembali mengalir buat-Mu Tuhan. Jika sumur itu selama ini sudah tertutup oleh berbagai dosa dan kekhawatiran dan kesibukan dan perkara-perkara lain, kami mau gali lagi mata air itu. Karena Engkau berkata dari dalam kami, kalau kami punya Roh Kudus, flows out river of living water, mengalir keluar aliran-aliran air hidup. Mari Tuhan, buat hati kami gembur lagi, buat hati kami basah lagi dengan cinta-Mu. As we draw near to You, dalam doa puasa ini sementara kami datang mendekat padamu, Tuhan, dandani kami. Oh, perindah hidup kami. Jika ada patch, ada bolong-bolong dalam jubah pesta kami, jubah pernikahan kami, Tuhan perbaiki dengan kasih karunia-Mu. Jika ada kekotoran, kami kebaskan debu-debu dosa, debu-debu dunia, segala kedangian kami kebaskan dari jubah pesta-Mu Tuhan. Dan kami mempersiapkan diri untuk kedatangan-Mu, sehingga kapanpun sangkakala itu bunyi, kapanpun Tuhan datang kedua kali, atau kapanpun kami mati dan mendatangi Tuhan, Engkau menumbuhkan kami dalam keadaan siap sedia. Datanglah Tuhan Yesus segera. Kami rindu akan Engkau. Maranatha. Amin.